Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Swastika Alia dengan NIM akhir 028. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode heuristik yang mana di sini kita akan menyelesaikan sebuah soal dengan cara consider extreme cases, atau bisa kalian sebut dengan pertimbangan kasus ekstrim atau kasus khusus. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kita akan bahas soal apa nih Mbak, materi apa gitu kan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal trigonometri. Nah, langsung saja kita ke soal ya guys. Nah, soalnya yaitu nilai dari sin 40 derajat min sin 20 derajat per cos 40 derajat min cos 20 derajat adalah, nah, mungkin kalian lupa sama identitas trigonometri. Tenang, kalau kalian lupa, kalian bisa mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode tadi, yaitu pertimbangan kasus khusus atau ekstrim. Nah, kalian bisa menggunakan kasus khusus yang sederhana. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah, sebelum itu, tapi kalian perlu mengingat kembali bahwa sin alpha itu sama dengan y per x dan cos alpha itu sama dengan x per r. Nah, apa sih r itu? Nah, r itu sisi miring, x adalah sisi samping, dan y adalah sisi depan. Nah, jadi kalau sin alpha itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, sedangkan untuk x adalah sisi samping per sisi miring. Nah, oke. Selanjutnya, nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal tersebut, soal tadi, yaitu kalian perlu menggambar dua segitiga siku-siku yang mana sudutnya yaitu 40 derajat dan 20 derajat. Nah, dan agar lebih sederhana, kalian ambil R-nya itu sama dengan 10 cm. Nah, sekarang aku mohon ke kalian untuk menggambarkan segitiga siku-siku ini ke buku tulis kalian. Kalian gambar dengan busur dengan sudut 40 derajat dan 20 derajat. Nanti kemudian kalian hitung menggunakan penggaris untuk alas dan tingginya dari segitiga siku-siku dari masing-masing segitiga ini dengan sudut 40 derajat dan 20 derajat. Nanti kalian lihat berapa sih tingginya dan berapa lebarnya, berapa alasnya, agar kalian nanti bisa mencari hasil dari pertanyaan yang ada di depan tadi. Nah, apakah setelah kalian gambar tadi hasilnya sama dengan punya kakak? Nah, setelah kalian gambar tadi, bisa kalian lihat di sini bahwa apakah sama nih jawaban kalian tadi sama jawaban yang dibuat kakak di sini. Harusnya sama sih, karena kan kita menghitung sudutnya pakai busur, jadinya untuk tinggi dan alas dari segitiga ini akan sama gitu. Oke, nah tadi kan udah dijelaskan sebelumnya yang kita butuh untuk mereview, mengulang kembali atau mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu dimana sin alfa itu sama dengan depan per miring. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini sin 40 derajat itu sama dengan depannya itu 6,4. Terus untuk sisi miringnya juga 10. Jadi 6,4 per 10 itu sama dengan 0,64. Kemudian cos 40 derajat sama dengan 7 per 6 per 10. Itu dari sisi samping dan per sisi miring. Itu sama dengan 0,76. Kemudian bisa kalian lihat juga untuk segitiga siku-siku yang dengan sudut 20 derajat. Di situ sin 20 derajat sama dengan 3 per 4 per 10 sama dengan 0,34. Kemudian cos 20 derajat sama dengan 9,3 per 10 sama dengan 0,93. Nah, sesuai dengan soal yang tadi, kan di sini setelah kita menemukan nih
sin 40 derajat itu sama dengan berapa? 0,64 kan? Terus cos 40 derajat itu sama dengan 0,76, dan sin 20 sama dengan 0,34, dan cos 20 derajat sama dengan 0,93. Nah, sudah kita ketahui kan masing-masing dari cos dan sin ini nilainya berapa. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja ke soal yang tadi kita substitusikan gitu. Nah, sin 40 derajat min sin 20 derajat sama per cos 40 derajat min cos 20 derajat itu sama dengan 0,64 min 0,34 per 0,76 min 0,93. Nah, sama dengan 0,3 per 0,17 sama dengan min 30 per 17 sama dengan min 1,7. Nah, min 1,7 itu sama dengan min akar 3. Nah, ini kan kita mengerjakan menggunakan metode consider extreme cases, yang mana metode ini adalah pertimbangan kasus khusus yang menggunakan kasus khusus sederhana. Nah, kalau misal sekarang kita cek ya, menggunakan identitas trigonometri, yang mana kalian tadi mungkin, saya nggak hafal Bu, identitas trigonometri itu rumusnya gimana-gimana. Nah, sekarang kita cek kembali menggunakan identitas trigonometri, apakah jawabannya ini benar. Nah, oke. Kita cek dulu ya. Nah, kita cek kembali menggunakan identitas trigonometri. Nah, bisa kalian lihat identitas trigonometri itu sin x min sin y itu sama dengan 2 cos x plus y min 2 sin x min y per 2. Sedangkan cos x min cos y sama dengan min 2 sin x plus y per 2 sin x min y per 2. Nah, mungkin sekarang tinggal kita substitusikan dari soal, yaitu dengan rumus yang ada, yaitu sin 40 derajat min sin 20 derajat per cos 40 derajat min cos 20 derajat sama dengan 2 cos 40 derajat plus 20 derajat min 2 sin 40 derajat min 20 derajat per 2 per min 2 sin 40 derajat plus 20 derajat per 2 sin 40 derajat min 20 derajat per 2 itu sama dengan min cos 30 derajat sin 10 derajat per sin 30 derajat sin 10 derajat. Nah, kalian juga bisa lihat hasilnya, yaitu sama dengan min 1 per 2 akar 3 per 1 per 2 sama dengan min akar 3. Nah, hasilnya sama kan, sama kayak yang penyelesaian kita yang sebelumnya, yang menggunakan pertimbangan kasus khusus dengan menggunakan kasus khusus yang sederhana. Nah, setelah kita temukan hasilnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengerjaan soal ini bisa kita menggunakan kasus khusus yang sederhana dan juga menggunakan rumus. Jadi untuk mengerjakan beberapa soal itu tidak berpacu hanya menggunakan rumus, tapi kita juga bisa menggunakan cara penyelesaian yang lain gitu. Baik, cukup sekian dari kakak. Mungkin kalau ada salah kata dan perbuatan pengucapan yang kurang berkenan, kak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.